sejahtera bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepadanya karena 1 minggu lamanya kita boleh lalui dengan kasih dan penyertaan-Nya. Juga memberi kita kesempatan pada pagi hari ini untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan Nama. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di rumah maupun yang berada dimanapun berada, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam ruang ibadah. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mulai ibadah ini dengan berdoa secara pribadi di dalam hati kita masing-masing. Seraya kita berkata, ini kami Tuhan, siap memuji dan memuliakan. Kita bersatu saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami. 1 minggu kami boleh lalui dengan kasih Tuhan. Hingga pada pagi hari ini, Kau mengizinkan kami Bapa untuk boleh bersekutu memuji dan memuliakan Engkau. Sekalipun itu kami lakukan di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kami. Ini kami Tuhan, hadirlah di antara kami. Sediakan telinga-Mu mendengarkan setiap doa permohonan kami, dan jawablah seruan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari dengan sungguh kita bernyanyi memuji dan memuliakan Tuhan. Kita berkata bukan dengan kedua kaki. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa
kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam rohnya yang kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Jemaat dipersilakan diri. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan pula kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang sungguh baik, yang senantiasa menyediakan segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Untuk itu, mari dengan penuh sukacita kita memuji Dia, kita bernyanyi mengatakan Allah itu baik. Jemaat yang ada di rumah, saya undang Kasih setia
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Untuk itu saat ini kita diberi kesempatan untuk datang merendahkan hati, merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan, untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat melawan kehendak-Nya, seraya memohon kepada Tuhan pengampunan untuk kita. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Akuilah segala dosamu dan ingat Allah itu adalah Allah pengampun. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak. Tutur kata kami Tuhan seringkali menyakiti hati-Mu, juga menyakiti hati sesama kami karena keegoisan kami. Pikiran dan perbuatan kami Tuhan seringkali hanya memikirkan apa yang kami kehendaki tanpa mengingat apa yang Tuhan kehendaki di dalam kami. Untuk itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, ampunilah kami. Suci kuduskan kami Tuhan oleh darah Kristus yang telah tercurah, dan baharuilah hidup kami sehingga kami layak menerima anugerah pengampunan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa kepada Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari dengan sungguh kita bernyanyi memuji Tuhan dengan mengatakan, Tuhan ampunilah dosa. Tuhan ampunilah dosaku. Tuhan berikanlah rahmat-Mu. Tuhan tunjukkanlah jalan-Mu di dalam jalan hidupku yang tersesat.
anugerah Allah. Sekalipun dosa merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari kitab Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepada aku, ya Allah, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. Mari secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak berkat Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Untuk itu pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi mengatakan, bagaimana aku harus mengatakan.
mengasihi Tuhan, saat ini mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita murah hati, kita jadikan sebagai tanah yang subur, yang siap menerima taburan firman Tuhan. Kita bernyanyi mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada-Nya. Tuhan menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah dan dimanapun berada, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber keselamatan bagi kami
bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami telah membaca firman-Mu dan kami rindu untuk merenungkannya, bahkan mau melakukan. Urapi kami semua Bapa dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan sungguh-sungguh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berfirman Tuhan bagi kami semua, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang beribadah di rumah dan di mana saja, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Tema firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Sekali lagi, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Mari kita ucapkan bersama-sama 3 ya. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan yang beribadah di rumah dan di mana saja, di masa-masa pandemi virus corona ini, ada begitu banyak orang berbondong-bondong datang ke tempat-tempat tertentu. Apakah itu di kantor pos, apakah itu di bank yang ditentukan, atau di kantor camat, di kantor lurah dan desa, dengan satu tujuan mereka terpanggil untuk menerima bantuan. Apakah itu BLT, bantuan langsung tunai, apakah itu BJPS, bantuan jaringan pengamanan sosial, bantuan sosial dan lain sebagainya. Tentu harapan mereka setelah pulang dari menerima bantuan itu, setidaknya menyambung kebutuhan mereka di masa-masa pandemi virus corona ini. Pada firman Tuhan yang baru saja kita baca saat ini, dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34, menjelaskan kepada kita bahwa ada sebanyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk memohon belas kasihan karena mereka telah menderita di bawah pemerintahan Kaisar Romawi dan mereka butuh kebebasan, butuh pertolongan kepada Yesus Kristus. Dari sekian orang banyak yang datang berbondong-bondong, ada 2 orang yang memiliki kebutuhan khusus berbeda dengan orang lain, yaitu 2 orang buta yang datang memohon mujizat agar Tuhan Yesus menyembuhkan mata mereka. Ada sedikit perbedaan cerita ini dalam 2 Injil sinoptis, yaitu Markus dan Lukas. Markus menjelaskan bahwa Yesus menyembuhkan orang buta ini adalah ketika Yesus berada di Yeriko. Kalau Lukas yang menjelaskan bahwa Yesus menyembuhkan orang buta ini sebelum Yesus tiba di Yeriko. Dan pembacaan kita menjelaskan bahwa setelah Yesus lewat dari kota Yeriko. Hal itu tidak menjadi pertentangan bagi kita, perbedaan ini. Tetapi yang lebih mendasar kepada kita, bagaimana 2 orang buta ini, seruan doa mereka didengarkan oleh Tuhan Yesus, yang pada akhirnya Yesus berbelas kasihan kepada mereka dan mata mereka berbuka. Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 2 hal sifat kedua orang buta ini
Dan hal ini juga merupakan pengalaman berharga bagi kita ketika kita berseru bermohon kepada Tuhan. Hal pertama, mereka mempergunakan waktu dan kesempatan dengan sangat baik. Sekali lagi, mereka mempergunakan dan kesempatan dengan sangat baik. Mengapa saya katakan sangat baik? Bapak Ibu, kebiasaan mereka setiap hari hanya duduk di pinggir jalan meminta. Tetapi ketika mereka mendengar Yesus lewat dari kota Yeriko, mereka meninggalkan kebiasaan mereka dan datang kepada Yesus untuk memohon, berseru agar mereka dapat menikah. Mereka tidak menunda dan waktu kesempatan. Mereka dengan prioritas untuk datang kepada Yesus. Sebab mengapa? Sekalipun waktu itu tiba, belum tentu waktu itu akan kembali. Sekalipun waktu itu tiba, belum tentu akan kembali lagi waktu itu. Sehingga mereka mempergunakan kesempatan itu, mempergunakan waktu begitu bijaksana dan penuh hikmat. Waktu yang diperkenankan oleh Yesus, mereka mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin. Waktu yang sangat berharga. Apakah kata Pengkhotbah pasal 3 ayat 1? Segala sesuatu ada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang beribadah di rumah dan di mana saja, belajar dari dua kisah orang buta ini yang mempergunakan kesempatan dan waktu datang kepada Tuhan di masa pandemi virus corona ini. Himbauan kepada kita umat Tuhan agar kita mempergunakan waktu beribadah dan berdoa di rumah kita masing-masing. Begitu bagus pujian kita sebelum khotbah, menggugah kita berkata, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percaya Dia sanggup menolong. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percaya Dia sanggup menolong. Kita bersyukur orang percaya di Pulau Nias ini. Sampai saat ini kasih Tuhan tetap menolong kita, menopang kita sehingga ini akan belum ada yang positif corona. Kita berdoa kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, agar kita terhindar dari wabah virus corona. Dan bukan hanya Kepulauan Nias, Indonesia, bahkan seluruh dunia. Hal yang kedua, pengalaman berharga bagi kita adalah mereka berdoa dengan terus menerus. Sekali lagi, mereka berdoa dengan terus menerus berdoa kepada Tuhan. Jadi orang bosan berdoa kepada Tuhan. Apalagi ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, malas, berhenti untuk berdoa. Tetapi ada 4 hal sikap hati kedua orang yang sungguh-sungguh datang berdoa kepada Tuhan. Pertama, mereka berseru dengan kesungguhan hati. Mereka berseru dengan kesungguhan hati. Kelemahan fisik mereka itu buta tidak menjadi hambatan bagi mereka. Bahkan orang banyak menuduh mereka sedangkan dia, tetapi mereka tidak menghiraukan, malah mereka terus berdoa dan semangat untuk mengatakan, Tuhan, anak tahu, kasihanilah kami. Raja Daud mengalami seperti hal itu. Kalau membaca firman Tuhan yang kedua ayat 7, apa kata Daud? Dia berdoa kepada Tuhan karena ia menderita, sangat menderita. Saya bacakan kepada kita demikian. Ia berkata, dengarkanlah Tuhan seruan
yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Ini ungkapan seruan hati yang paling terdalam yang disampaikan oleh orang ketika yang membutuhkan permohonan seruan kepada Tuhan. Kedua orang buta ini, seruan mereka kepada Tuhan, sekalipun mereka dihambat oleh banyak orang, mereka tidak menggerakkan hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang pergumulan masalah terjadi dalam kehidupan kita, dan itu kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita agar kita semakin gigih, sabar dan taat uji. Apakah kita terus berdoa kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Akhir-akhir ini yang sangat viral bagi kita, seorang anak kecil bocah 12 tahun Rizal di Sulawesi Selatan. Ia seorang penjual goreng. Sebelum ke sekolah, kembali ke sekolah membantu orang tua yang menjual goreng. Dan suatu ketika ia sering dibully oleh pemuda. Dan ketika ada pemuda-pemuda yang membuli dia, bahkan menganiaya dia, sepulangnya ia berkata kepada adik-adik, aku tidak dapat memberikan apa-apa kepadamu. Mengapa? Karena jualannya dan apa hasil jualannya telah diambil oleh pemuda yang melakukan kesalahan kepada. Ia tidak menceritakan kepada orang tua, dia bergumul sendiri. Ia berkata, apakah aku berhenti untuk berjualan? Tetapi semua dia berkata, aku terus berjualan. Suatu ketika, mungkin hati yang menjerit didengarkan oleh Tuhan. Tuhan memakai orang-orang sekitarnya, keluarganya. Akhirnya terbongkar apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda pada bocah kecil ini. Dan akhirnya apa yang terjadi ketika pergumulan itu terjadi, bahkan orang banyak di sekitarnya, bahkan ketika membaca Gubernur Sulawesi Selatan itu turut berpartisipasi berbelas kasihan kepada anak tersebut. Demikian juga seruan kedua orang buta ini, Yesus terat oleh belas kasihan kepada mereka. Hal yang kedua, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Permohonan dengan berkata, Tuhan anak Kau, kasihanilah kami. Mereka tidak memaksa, hanya memohon, Tuhan kasihanilah kami. Tidak ada paksaan sedikit pun di bibir mereka. Datang memohon, bukan hanya memohon, mereka juga berintrospeksi diri, memohon pengakuan kepada Kristus agar mereka benar-benar seruan mereka didengarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati ketika kita berseru memohon kepada Tuhan sangat penting di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga, mereka mengimani kebenaran Yesus bahwa Yesus itu adalah Mesias dan mampu membebaskan mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mereka menjawab, Tuhan, supaya kami dapat melihat. Mereka meyakini bahwa Yesus mampu menyembuhkan kebutaan mereka. Sebesar apapun pergumulan kita, bila kita mengimani bahwa Yesus mampu melakukan, Yesus lebih besar daripada pergumulan kita. Karena Tuhan Yesus adalah sumber penolong, sumber yang memberkati bagi kita semua. Sebagaimana pembacaan yang pertama dalam Lukas pasal 11 ayat 9 berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan kepadamu.
Dan yang terakhir, mereka bertekun berseru dalam doa kepada Tuhan. Sekalipun mereka diolok-olok, bahkan disuruh diam oleh orang banyak, bahkan mereka dianggap sebagai keonaran, tidak sopan, hal itu tidak menghalangi mereka untuk datang di hadapan Tuhan. Mereka terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Semakin keras orang mereka, seperti saya katakan tadi, mereka berkata, Tuhan amat tahu kasihaninya kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang beribadah di rumah dan di mana saja, apapun keberadaan kita saat ini, virus corona sekalipun yang terjadi dalam kehidupan kita, berdoa dengan sungguh-sungguh, merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan mengimani Tuhan Yesus sumber penolong kita, dan tekun dalam doa. Tuhan Yesus akan berbelas kasihan kepada kita. Jawab Tuhan, jika mata kami dapat melihat, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mereka, dan seketika itu juga mereka lalu mengikuti Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat hafalan kita, ayat 34, beginilah firman Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama 3 ya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Jemaat yang berada di rumah dan dimanapun berada, sampai kita semua berdiri dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih kepada-Mu, karena Engkau yang dapat mendengarkan seruan orang percaya yang datang memohon kepada-Mu. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan saat ini sungguh menggugah kehidupan kami, bahwa betapa pentingnya kami datang di hadapan Tuhan, mempergunakan kesempatan yang baik untuk datang di hadapan Tuhan, bahkan terus-menerus berdoa sebagaimana orang bukan datang kepada Tuhan. Dan karena itu juga Yesus akan berbelas kasihan kepada kami, agar kami selalu Tuhan, orang percaya kepada-Mu, agar selalu senantiasa terus-menerus berdoa, kapan dan di mana, dalam situasi apapun kami datang di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah dan dimanapun berada. Walaupun persekutuan kami siapkan langsung di tempat ini di rumah Tuhan, tapi mengimani bahwa Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah kepada-Mu. Bapa Surgawi, di saat ini Tuhan, wabah virus corona yang telah melanda dunia, Indonesia, bahkan kami kepulauan Nias, kami mohon Tuhan penyertaan-Mu, kami mohon Tuhan mujizat-Mu, agar wabah virus corona ini segera berlalu dalam kehidupan kami. Begitu banyak saudara kami yang telah korban mendahului kami berdoa untuk keluarga mereka, hiburkanlah keluarga mereka Tuhan masing-masing. Bagi para hamba Tuhan, para medis yang senantiasa rela berkorban untuk merawat saudara-saudara kami yang telah sakit oleh virus corona, Tuhan berkati mereka Bapa, berikan mereka kekuatan iman agar mereka senantiasa melayani orang-orang sakit dimanapun, bahkan di rumah sakit. Dan bahkan kami memohon kepada Tuhan, Engkau menjauhkan bagi mereka Tuhan virus corona, walaupun mereka setiap hari merawat saudara kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, bahkan pimpinan gereja masing-masing kami Tuhan, Engkau memberkati mereka Bapa. Ya Tuhan Allah, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu. Terimalah persembahan syukur kami itu
Dan pada persembahan syukur kami itu menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah, kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ini kami hanya pertaruhkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami hamba-hambamu yang telah melayani Tuhan di pagi hari ini, sekiranya ada yang telah berkenan kepadamu, kami mohon Tuhan Engkau mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kau mengambil pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita hampir selesai. Namun kami minta untuk tidak beranjak dari tempat masing-masing, karena kita masih terus memuji dan memuliakan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus kita adalah sahabat kita yang senantiasa berada di sisi kita, mendengarkan setiap seruan kita dan siap menolong kita. Mari kita bernyanyi mengatakan, tiada kura-kura. Thank you.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.